Tanya Mbak Dani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan ini kita bisa bertemu lewat media daring, bisa bersilaturahmi di acara Dukcapil Bantul menyapa masyarakat. Ini luar biasa, tampil perdana, semoga nantinya kita bisa senantiasa menyapa dulur Bantul semuanya. Pada kesempatan pagi hari ini, hari Rabu tanggal 9 September 2020, kita punya program Dukcapil menyapa masyarakat. Nantinya kita mohonkan dulur Bantul semuanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya bisa berpartisipasi, beratensi di acara ini untuk bisa menyampaikan tanya jawab, persoalan-persoalan, kemudian nantinya ada hal-hal yang bisa disampaikan kepada kami untuk memberikan saran masukan. Tentunya kami harapkan pada kesempatan ini bisa nantinya semuanya untuk kemajuan peningkatan pelayanan Dukcapil Kabupaten Bantul. Pada kesempatan ini, tema pada pagi hari ini di Dukcapil menyapa masyarakat, kita mempunyai tema yang luar biasa di saat ini di pandemi COVID-19 ini. Dukcapil senantiasa memberikan layanan untuk selalu memberikan kebahagiaan bagi masyarakat semuanya dengan memberikan layanan dengan cepat, mudah, aman, dan efisien. Tema pada hari ini adalah kebijakan administrasi kependudukan di milenial yang solutif. Jadi sekali lagi kebijakan administrasi kependudukan milenial yang solutif. Pada kesempatan ini langsung nanti Bapak Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul yang langsung menyapa dulur Bantul semuanya. Yang terhormat Bapak Bambang Purwadi Nugroho SHMH, kami silahkan untuk menyapa. Monggo Bapak. Terima kasih Bu Emi. Ya, terima kasih Bu Emi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Dukcapil. Bisa. Ya, terima kasih. Menarik pada kesempatan kita bertemu bagaimana Dukcapil menyapa untuk kita semua, untuk masyarakat Bantul dengan tema yang memang kekinian. Jadi kebijakan admin milenial yang solutif. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini tim Dukcapil Bantul lengkap untuk menyapa panjenengan semua. Ini ada Pak Sekretaris, ada Ibu Kabid PS, ada Bu Kabid Jakduk, Bu Kabid Pia, kemudian kasih lengkap. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan satu pencerahan kepada kita semua sehingga apa yang kami lakukan untuk melayani masyarakat ini benar-benar memberikan solusi yang membahagiakan. Bicara Dukcapil Bantul akan saya ilustrasikan, kita mulai. Jadi Bantul itu satu wilayah kecil, salah satu kabupaten di DIY, luasnya hanya 506,18 km persegi. Terdiri dari 17 kecamatan, 75 desa, kurang lebih ada 970 sekian dusun. Nah, jumlah penduduk Bantul saat ini sudah hampir mencapai 1 juta jiwa. Nah, jadi tepatnya sudah mencapai angka
952.980 jiwa. Jadi ini data yang terbaru berdasarkan data Akreditasi Kependudukan konsolidasi semester 1 2020. Kemudian untuk melayani masyarakat, Dukcapil Bantul itu merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang dibentuk dengan Perda nomor 12 tahun 2016. Kemudian untuk penjabaran tugas fungsinya, kita diatur dengan Peraturan Bupati nomor 17 tahun 2016. Dukcapil Bantul dalam melaksanakan tugas tentu mempunyai koridor, diantaranya memiliki misi. Jadi misi kami adalah bagaimana mewujudkan pelayanan prima dalam tata kelola administrasi kependudukan dan pencatatan sipil menuju masyarakat Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera. Untuk menunjang visi ini ada 4 misi yang kami lakukan. Yang pertama, bagaimana kita meningkatkan kesadaran masyarakat utamanya di bidang admindu. Kemudian yang kedua, bagaimana meningkatkan pelayanan yang optimal atau pelayanan yang prima kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga, kita juga ingin membangun database kependudukan yang akurat. Kemudian yang terakhir, kita juga ingin meningkatkan pengelolaan yang lebih tertib terkait admindu. Nah, ini moto yang saat ini kami pegang dalam melaksanakan tugas, yaitu semangat melayani sepenuh hati. Jadi setiap personel, setiap ASN di Dukcapil Bantul yang jumlahnya kurang lebih 90 orang dengan 40 tenaga PHL, ya ini semangat melayani sepenuh hati. Kemudian di samping ada moto, kami juga dilengkapi dengan budaya kerja yang selalu kita laksanakan setiap melakukan pelayanan admindu kepada masyarakat. Jadi kalau disingkat itu Diramo AJ. Artinya setiap petugas pelayanan Dukcapil Bantul, satu, dia harus mempunyai sikap disiplin. Yang kedua, harus memiliki sifat yang ramah. Kemudian yang ketiga, pelayanannya harus mudah, tetapi bukan gampang. Kemudian yang keempat, prinsip pelayanannya harus adil. Artinya kami tidak boleh membedakan kasta-kasta masyarakat. Baik yang miskin, yang kaya, yang renta, yang anak-anak, semua dilayani secara merata. Tidak ada perlakuan diskriminasi. Kemudian layanan kami juga harus dilandasi dengan sifat kejujuran. Jadi modal utama bagaimana keberhasilan kinerja itu memang harus jujur dari awal. Jujur terhadap dirinya, bagaimana bisa meng-hire, langkah kerjanya dilandasi dengan ketulusan. Kemudian yang keenam, ASN Dukcapil Bantul untuk melayani harus jelas. Bagaimana bisa meng-hire. Kemudian kita kebijakan admindu tentu kita tidak akan bisa melepaskan diri dari regulasi. Yang pertama, kita sudah memiliki Undang-Undang 23 tahun 2006 yang diperbarui dengan Undang-Undang 24 2013 tentang administrasi kependudukan. Kemudian undang-undang ini sudah diturunkan ke tingkat peraturan pemerintah. Yang terakhir dengan peraturan pemerintah nomor 40 tahun 2019 tentang pelaksanaan undang-undang admindu nomor 23 2006 untuk undang-undang 24 2013. Kemudian berikutnya diturunkan lagi ke dalam peraturan Presiden nomor 96 tahun 2018 yang mengatur mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
Kemudian aturan teknisnya ini ada beberapa yang dapat kami sampaikan yang baru, yaitu Permendagri 108/2019. Kemudian ada Permendagri 7 tahun 2019 tentang pelayanan administrasi secara daring. Lalu Permendagri nomor 104 tahun 2019 tentang pendokumentasi Admindu. Kemudian yang terakhir Permendagri 109/2019 tentang buku dan formulir dalam pelayanan administrasi kependudukan. Dari aturan itu, kalau saya singkat, ini ada beberapa kebijakan yang terupdate yang terjadi di pelayanan administrasi kependudukan. Yang pertama, bahwa KTP elektronik berlaku seumur hidup. Yang kedua, berlakunya asas domisili dalam penerbitan akte, baik akte lahir maupun mati. Kemudian yang ketiga, mutasi kependudukan, baik yang sifatnya lokal, antar desa, antar kecamatan, atau bahkan keluar kabupaten, antar provinsi, tidak perlu lagi memerlukan surat antar. Kemudian yang keempat, kebijakannya adalah bagaimana menjalankan layanan Admindu yang terintegrasi. Kemudian yang tidak kalah penting, yang ini menjadi perhatian kita adalah bagaimana layanan itu gratis dan bebas calo. Kemudian yang keenam, nah ini juga kita sudah melaksanakan reformasi pelayanan. Kita sudah masuk ke era industri 4.0, di mana Dukcapil sudah bisa melayani secara daring, atau di intensi kami menyebutnya Dukcapil Go Digital. Ini saya terima kasih kepada Bapak Dirjen beserta Pak Dirjen dan Bapak Direktur jajaran yang mendorong kami untuk semakin maju, semakin milenial dengan Dukcapil digital. Nah, cirinya apa Dukcapil Go Digital itu? Yang pertama, Dukcapil Bantul sudah tidak lagi menerbitkan atau melakukan tanda tangan secara basah. Semua tanda tangan dokumen kependudukan dengan tanda tangan elektronik. Yang kedua, blanko KK dan akte tidak lagi menggunakan blanko security. Jadi sesuai Permendagri 109, jadi Dukcapil Bantul sejak bulan April sudah menggunakan blanko atau kertas HVS putih A480 gram. Sehingga ini tentu sangat membantu tidak hanya petugas, masyarakat pun cukup dimudahkan, sangat dimudahkan karena bisa cetak mandiri dokumen kependudukan di rumah. Kemudian yang ketiga, bahwa dokumen kependudukan dengan format digital atau barcode dan KTPL tidak perlu lagi dilegalisasi. Ini sesuai dengan perintah Permendagri 104 tahun 2019. Kemudian untuk melengkapi kebijakan yang milenial, yang solutif, Dukcapil Bantul juga melaksanakan inovasi layanan. Bapak Ibu sekalian, inovasi layanan ini saat ini dengan dua metode. Jadi yang berlaku baik secara manual maupun secara online. Tentu di tengah kondisi pandemi COVID yang melanda negeri kita ini, inovasi layanan mekanisme online ini semakin dibutuhkan masyarakat. Karena terbukti di Bantul, layanan kita sudah secara elektronik ini mencapai 104.009 ya. Produk layanan sudah lancar dengan secara elektronik. Kemudian selanjutnya pada kesempatan ini akan kami ilustrasikan contoh inovasi
yang ini Situpat. Ya, ini contoh inovasi yang dulu secara manual atau tatap muka langsung, dengan kondisi sekarang ini agak bergeser ke digital. Ya. Jadi semua masuk ke sistem aplikasi yang sudah kami siapkan. Ya. Situpat ini sekali proses sudah 4 dokumen langsung diterbitkan. Jadi pemohon datang sekali atau mengakses sekali sudah keluar NIK-nya, akta kelahiran, kartu keluarga, kemudian kartu identitas anak. Kemudian satu layanan kami yang kami sampaikan pada kesempatan ini adalah Dukcapil Smart Bantul. Jadi Dukcapil Smart Bantul ini sudah hampir menginjak 1 tahun, jadi sudah Bantul semua dimanapun berada, karena Dukcapil Smart Bantul tidak hanya bisa diakses di Lombok, ada yang yang ada di rumah di Bantul, tetapi juga di luar Bantul sudah bisa melakukan perkawinan, kemudian yang masih cukup diminati ini bagi warga ahli waris yang meninggal dunia ini untuk mengakses juga akte kematian. Kemudian juga dengan update perubahan datanya. Jadi meskipun perlu kami sampaikan juga pada Bapak Ibu sekalian, jadi Dukcapil Smart Bantul memang belum 100% ideal, tetapi ini modal kita di Bantul alhamdulillah sudah berjalan lancar, karena itu kita harapkan aplikasi ini makin bisa mumi dan insya Allah akan kami upgrade kemampuannya sehingga banyak lagi hal yang dapat kita lakukan dengan aplikasi ini semakin mudah untuk diakses masyarakat. Oke, kemudian untuk kesempatan ini saya pengen tampilkan film sedikit ya, bagaimana kondisi layanan Dukcapil Bantul saat ini ya. Saya persilahkan Mbak Operator, Mbak Titit untuk bisa menyetel. Ya.
Terima kasih kepada Bapak Pelajar Dukcapil Bantul yang telah memberikan inovasi pelayanan guru KIA sehingga masyarakat tidak perlu datang ke dinas Dukcapil bisa. Ya, jadi itu sekelumit episode apa yang dilakukan teman-teman Dukcapil Bantul, bagaimana dalam suasana yang kita saat ini rasakan masih bisa melayani meskipun dengan masker, dengan motor yang sangat sederhana, bisa harapannya bisa membagikan masyarakat. Kemudian untuk layanan kita ini kita pastikan bahwa di Dukcapil Bantul sudah tidak ada lagi calo. Jadi karena memang kita sudah mengikuti apa yang digariskan dari undang-undang, jadi khususnya di pasal 9A Undang-Undang 24 2013 bahwa seluruh pengurusan penerbitan kependudukan tidak dipungut biaya. Kemudian bagi masyarakat Bantul, jadi alhamdulillah makin hari makin sadar untuk mengurus sendiri, apalagi dengan Dukcapil Smart ini, meskipun dengan Android, baru bisa dengan Android, tetapi bisa mengakses layanan Adpinduk. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kami juga mengingatkan bahwa layanan kita tetap juga memberikan kemudahan bagi masyarakat yang kesulitan. Mungkin slide-nya bisa diteruskan ya. Terus ya. Oke, terus ya. Terus. Jadi Dukcapil Bantul dengan tindakan afirmatif untuk penduduk yang tidak melapor sendiri karena ada faktor umur, kemudian sakit keras, cacat fisik atau cacat mental, ya kami berikan kemudahan. Contohnya kalau mau perekaman kesulitan datang ke Dukcapil, tidak perlu datang ke Dukcapil, biar nanti petugas kita datang ke rumah Bapak Ibu sekalian, seperti itu. Jadi kemudian yang penting, mungkin lanjut Pak Pipit, mengurus Adpinduk di Dukcapil Bantul itu menyenangkan, mudah, cepat, dan gratis. Karena itu Bapak Ibu sekalian, dulur Bantul, ayo segera update dokumen kependudukanmu bersama Dukcapil Masyarakat Bahagia. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada host kita, Bu Eni.
Terima kasih Bapak Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, Bapak Bambang Purwadi SHMH, yang telah menyampaikan paparannya. Luar biasa, tadi sudah banyak sekali yang disampaikan oleh beliau. Ini pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih atas atensinya. Ada banyak sedulur Bantul yang sudah masuk di chat kami ya, kesempatan ini. Terima kasih Pak. Ini sudah ada Pak Naryo, sudah ada Bu Lili, sudah ada Pak Kasim Imam. Terima kasih Bapak sudah atensi. Kemudian banyak sekali dulur Bantul yang sudah memberikan menyimak nih acara pada pagi hari ini. Tentunya monggo kalau ada hal-hal yang perlu disampaikan, saran masukan, kemudian ada pertanyaan, ada beberapa waktu ke depan ada kesempatan untuk bertanya, untuk menyampaikan mungkin ada keluhan, atau ada persoalan-persoalan di masyarakat yang dihadapi. Tentunya kita pada kesempatan ini di acara Dukcapil Menyapa Masyarakat ini bisa memberikan solusi. Monggo ada. Mungkin kaitannya dengan acara ini ya, acara ini akan kita lakukan secara rutin agar sebagai bentuk ibaratnya itu ingin kedekatan kita kepada masyarakat, ingin menyapa, mungkin ada persoalan-persoalan yang dihadapi, kemudian kita bisa memberikan solusi, dan tentunya forum ini suatu forum yang nantinya lebih dekat ya, karena kita secara daring gitu bisa langsung tanya jawab. Kemudian sekiranya ada hal-hal persoalan yang nantinya akan perlu tindak lanjut, maka kita siap untuk memberikan solusinya. Jadi kita senantiasa ingin selalu memberikan layanan yang terbaik, membahagiakan masyarakat, memberikan layanan administrasi kependudukan dengan mudah, cepat, dan aman. Jadi semuanya masyarakat memiliki dokumen kependudukan, tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Bantul bisa terwujud. Mungkin pada kesempatan ini kami silakan yang sudah bergabung, monggo bisa chat di YouTube ataupun di Zoom. Jadi kami sudah menyediakan sarananya, monggo kesempatan yang baik ini kita lakukan untuk sharing ataupun bisa memberikan masukan kepada kami bagaimana nantinya untuk peningkatan layanan kami. Dengan senang hati kami akan menanggapi. Untuk terkait dengan kegiatan Dukcapil Menyapa Masyarakat ini akan kami lakukan secara rutin. Nantinya monggo bisa di-share kepada saudara, kepada teman, kepada grup-grup mungkin di WA-nya. Kalau Dukcapil mempunyai program yaitu Dukcapil Menyapa Masyarakat yang akan dilakukan secara rutin. Dan nanti akan kami share juga di IG kami, di medsos, di Facebook terkait dengan program-program yang akan kami lakukan. Di medsos, di Facebook ini ada kami sapa ya, ada beberapa yang sudah masuk. Terima kasih Bu Leli Yuliati, kemudian terima kasih ada Bu Lili di Bu Lili ini, terima kasih ada suatu ungkapan wah nemen saestu gitu, jadi termotivasi buat kami. Terima kasih. Kemudian di IG kami, terima kasih dari pertanyaan yang masuk Bu Wahyu di IG ya, di Bu Wahyu Karunia. Ada pertanyaan, mohon nanti tanggapannya Bapak Kepala Dinas. Untuk yang kemarin belum ada fotonya,
bulan Agustus ini anak saya sudah 5 tahun. Apakah harus diganti yang ada fotonya? Ini terkait dengan KIA, Bapak. Jadi Bu Wahyu ini kemarin KIA yang sudah dimiliki itu karena belum berumur 5 tahun, jadi belum ada fotonya lah. Ini bulan Agustus kemarin sudah berumur 5 tahun, jadi apakah harus diganti dengan yang ada fotonya? Mohon nanti tanggapannya. Kemudian ada lagi yang masuk, pertanyaan yang masuk dari Bu Oktavia. Di sini disampaikan caranya, bagaimana caranya biar bisa diantar. Saya udah daftar tapi disuruh ambil di tempat Dukcapil. Ya ini mungkin tadi Bu Oktavia itu sudah melihat video yang tadi ditayangkan terkait dengan Go KIA akan diantarkan seperti itu. Nah, ini Bu Oktavia bertanya Bapak. Monggo Bapak, kami silakan untuk menanggapi dari Bu Wahyu dan Bu Oktavia. Baik, terima kasih Bu Eni. Ya, terima kasih, ini pertanyaannya bagus-bagus. Yang pertama dari Bu Wahyu Karunia, ini terkait KIA, jadi Kartu Identitas Anak. Bu Wahyu dan Bapak Ibu semuanya, jadi mengenai KIA itu diatur di Permendagri nomor 2 tahun 2016. Jadi di Permendagri tersebut menentukan bahwa untuk anak di bawah 5 tahun memang tidak memerlukan foto atau pas foto. Sehingga untuk anak ibu kalau saat ini sudah 5 tahun, ini bergerak mau ke atas ya, ini memang wajib nanti KIA-nya dilengkapi dengan pas foto. Jadi 2x3 ya berwarna. Jadi untuk background boleh bebas lah backgroundnya. Jadi seperti itu Bu Wahyu ya. Jadi karena memang aturannya di Permendagri nomor 2 2016 itu untuk anak yang 5 tahun ke atas sudah wajib dengan pas foto. Kemudian pertanyaan kedua dari Bu Oktavia, bagaimana caranya untuk bisa diantar dokumen? Ya ini pertanyaan yang bagus ini. Jadi pada kesempatan ini kami mohon maaf pada masyarakat belum bisa semua layanan dokumen dengan pengantaran atau delivery. Jadi karena ini memang membutuhkan suatu sarana. Jadi sehingga untuk beberapa warga yang sudah kita pilih ya, itu memang kami antar ada yang tadi dengan sepeda motor. Ya, mudah-mudahan ini ke depan makin banyak lagi yang bisa diantarkan. Oke, saya kira itu. Kemudian kita terima kasih sekali kepada Bapak Dirjen ya, Dirjen Dukcapil sudah memperkenankan ada sebagian kecil anggaran kita nanti untuk bisa pengantaran, dan saat ini terus berlangsung sampai nanti di akhir Desember pengantaran melalui kantor pos. Ya, maka itu kami mohon masyarakat bersabar. Kami nanti akan meningkatkan jenis layanan pengantaran. Ya, saya kira ini tanggapan saya, ya, Bu Eni, ya. Terima kasih. Ini ada lagi Bapak Kepala Dinas. Alhamdulillah ini banyak sekali. Terima kasih atas partisipasi atensinya. Ada dua pertanyaan lagi Bapak. Ini mohon arahan terkait dengan pelayanan admin permohonan akte kelahiran. Apakah ada pelayanan secara kolektif gitu? Kemudian yang kedua ada pertanyaan juga, bagaimana caranya jika ada warga difabel yang cacat itu yang belum perekaman KTP elektronik, mohon pencerahan. Ada dua Bapak. Ada dua. Oke, ya, terima kasih. Ini dari Bu siapa ini? Ada yang akta tadi Pak Anang. Kemudian yang selanjutnya
Pak Siswa ya. Pak Sis. Oke, untuk Pak Anam, jadi untuk saat ini kami juga masih membuka layanan secara kolektif untuk akte ya, tetapi nanti Bapak bisa berkoordinasi dengan tim kami di Dukcapil, nanti bisa bertemu dengan Bu Kabid Pencatatan Sipil ya. Kemudian yang kedua untuk Pak Siswa, untuk difabel yang belum rekam, jadi tidak usah khawatir Pak. Jadi Pak Siswa bisa menyampaikan ke kami nanti ya alamatnya di mana. Oke. Kemudian yang penting nanti Pak Siswa, jadi nanti tolong kalau kami terjunkan tim itu didampingi, ya. Sehingga ini pengalaman yang ada kalau tidak didampingi itu akan kesulitan, apalagi kalau harus nyari jalannya mungkin belum semua petugas kami itu mengenal medan Bantul yang tadi 500 km persegi, karena memang ada yang wilayahnya itu di dataran, ada yang di pegunungan, ya, sehingga yang penting nanti kami mohon diinformasikan, ya, kemudian nama alamatnya di mana, kemudian nanti didampingi. Insya Allah kami jadwalkan tim untuk melayani difabel yang belum terekam. Jadi ini sekali lagi tidak perlu dibawa ke Dukcapil. Terima kasih. Saya kira. Terima kasih Bapak Kepala Dinas yang sudah tadi panjang lebar menjelaskan. Nah, ini kami pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan atensinya. Ini kami sapa dari akun Pak Kasim Imam Gading Harjo Nyimak, kemudian juga dari akun Bambang Lipuro News. Terima kasih sudah menyimak. Kami baca yang terkait ini akun grid. Ya, ini luar biasa, ini olahraga yang selalu memutar otak. Ini terima kasih atas atensinya. Kemudian juga ada akun dari Gani, kemudian akun Retno Isdianti, kemudian ada akun Dekwati, terima kasih. Kemudian ada akun Listio, menyimak, ini mantap, luar biasa, terima kasih. Kemudian juga ada akun Windu Sarwiji Ngesti Harjo, terima kasih. Kemudian juga ada akun Retno Isdianti dari Ngesti Harjo juga. Kemudian ada juga akun Leli Yuliati Triwidadi, terima kasih. Mungkin ada lagi ini pertanyaan terkait dengan ini Bapak Kepala Dinas dari akun Leli Yulianti. Ini ada hal yang disampaikan. Saya kemarin sudah mengajukan permohonan rekam KTPL untuk warga sepuh dan sakit 1 orang, kira-kira kapan ya untuk bisa rekam. Gitu Pak, ini dari Mbak akun Leli Yulianti Triwidadi Pajanan. Monggo Bapak. Oke, terima kasih Bu Emi. Bu Leli Yulianti, nanti tolong menghubungi Dukcapil ya. Nanti ada nomornya, nanti bisa disampaikan Bu Emi ya, nomor call center kita ya. Nanti tolong Bu Leli disampaikan nama dan alamatnya ya, sehingga nanti insya Allah dalam waktu yang dekat segera kami terjunkan tim ke tempat Ibu. Ya, saya kira ini ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Kepala Dinas. Pada kesempatan ini juga kita sampaikan, kita punya beberapa nomor yang bisa dihubungi. Untuk nomor aduan ada WA, kami bacakan 0821 33 25 6500. Kami ulangi untuk nomor aduan WA 0821 33 25 6500.
Kemudian kami juga membuka hotline service, nanti bisa telepon, monggo 082136288593. Kami ulangi, hotline service kami di nomor 082136288593. Tentunya dalam layanan kami nanti monggo sesuai dengan keperluan, dalam artian nanti bidang apa untuk kaitannya dengan mutasi ataupun pendaftaran penduduk ataupun pencatatan sipil, nanti kami ada WA tersendiri, mungkin bisa kami bacakan. Untuk yang mutasi nomor WA-nya 0813-297-27197. Kemudian untuk pendaftaran penduduk 0877-377-87-598. Kemudian untuk pencatatan sipil terkait dengan permohonan akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, ada nomor 0877-377-87612. Ini kami baca kembali. Terima kasih dari akun Alek Hidayat. Ini ada pertanyaan, Bapak. Ada warga yang statusnya duda mati dan perawan. Mereka melakukan nikah siri, di KTP tertulis menikah. Mereka mau melakukan ijab di KUA. Mohon tanggapannya Bapak Kepala Dinas dari akun Alek Hidayat. Oke, terima kasih. Pertanyaannya Mas Alek ini terkait perkawinan ya, Bapak sekalian, ini saya mohon untuk diperhatikan. Jadi mulailah sekarang semuanya itu serba resmi, serba jelas. Jadi jangan lagi melakukan, apalagi misalnya perkawinan kawin siri, ya, yang seperti itu sebaiknya dihindari. Kalau terjadi yang seperti ini ya, untuk kasus Mas Alek ya, nanti bisa ke Dukcapil saja, ya. Nanti kita akan cermati dokumennya seperti apa. Ya, mudah-mudahan nanti bisa kita berikan solusi. Karena memang setiap perkawinan itu harus dicatatkan, dan kami tidak akan merubah statusnya kalau belum secara nikahnya dilakukan secara resmi. Saya kira itu, jadi nggak usah khawatir, bisa langsung ke Dukcapil. Saya kira itu. Terima kasih Bapak Kepala Dinas. Tak terasa waktu sudah menunjukkan hampir pukul 10. Pada kesempatan ini Bapak Kepala Dinas akan memberikan closing terkait dengan acara Dukcapil menyapa masyarakat. Monggo, kami silakan Bapak Kepala Dinas. Oke, Bapak Ibu sekalian, tidak terasa waktu 2 akan kita selesaikan jumpa kita yang perdana pada kesempatan ini. Tapi jangan khawatir, kita akan jumpa lagi di waktu yang akan datang, ya. Mungkin minggu depan, ya. Mudah-mudahan apa yang akan kita lakukan ini dapat memberikan solusi kepada kita semua, sehingga masyarakat sedulur Batul semua makin sadar adminggu, makin sadar ngupdate dokumen kependudukannya, kemudian dokumen itu bisa digunakan sesuai keperluannya, bisa dipertanggungjawabkan, kemudian bisa membahagiakan kita semua. Mohon maaf apabila dalam kesempatan ini banyak hal yang kurang dari kami. Ini saya beserta seluruh tim dari Dukcapil Bantul ucapkan terima kasih, mohon maaf, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dukcapil, bisa.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara pada pagi hari ini Dukcapil Menyapa Masyarakat akhirnya telah kita laksanakan bersama. Terima kasih atas atensi semuanya, partisipasinya. Semoga nanti kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan, akan kami informasikan karena acara ini adalah acara yang akan kita lakukan secara rutin. Ada banyak khilafnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.